Hai hai hai. Ketemu lagi di materi tema 6 cita-citaku. Masih tetap di subtema 1 aku dan cita-citaku. Yuk, kita buka buku cetak tema 6 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Tetapi kita sudah masuk di bagian kedua. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran di pembelajaran 2 itu apa saja. Yang pertama, mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Dan yang terakhir, mengamati dan membuat kesimpulan tentang daur hidup kupu-kupu dan belalang. Oke, next. Nah, yuk kita mulai mempelajari sesuatu dengan mengamati gambar yang ada di materi ini. Coba kalian lihat gambar yang ada di kotak itu yang warna putih berbentuk kuncup-kuncup itu apa ya? Nah, itulah kepompong. Kalau kalian lihat di pohon ada bentuk-bentuk seperti ini, berarti itu adalah salah satu dari kepompong. Memang kepompong itu tidak hanya bunyinya kupu-kupu saja, tetapi ada juga serangga-serangga lain seperti yang sudah kita pelajari tentang metamorfosis sempurna. Yuk kita baca. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Oke, next. Nah, di sini kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman dulu nih yang cocok untuk meletakkan telurnya. Yang kedua, telur kupu-kupu akhirnya diletakkan di daun. Yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Nah, ulat inilah yang memakan daun. Keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah masa ulat ini sudah banyak makan daun dan sudah waktunya menjadi pupa atau kepompong, maka dia akan mencari ranting atau dahan untuk membuat kepompong. Yang kelima, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Oke, next. Nah, tadi kita sudah belajar metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, sekarang masih satu serangga yaitu belalang. Yang pertama, belalang dewasa siap bertelur. Tentunya dia akan mencari tempat yang cocok untuk bertelur. Yang kedua, ada telur belalang. Nah, telur belalang ini tidak hanya di daun, tapi bisa juga di dahan, di batang pohon atau apapun, tergantung dari jenis belalangnya. Yang ketiga, nimfa tak bersayap. Nah, setelah menjadi telur belalang itu kemudian menetas menjadi nimfa yang tak bersayap. Artinya belum punya sayap ya. Yang keempat, nimfa bersayap. Nah, yang tadi yang tidak bersayap ini perlahan-lahan muncul sayap. Nah, ini yang membuat belalang itu bisa meloncat kemana saja dengan bantuan sayap. Oke, next. Nah, tadi kan kita sudah belajar materi tentang metamorfosis kupu-kupu, belalang. Kemudian kita udah tahu ternyata kepompong itu seperti itu bentuknya, seperti itu prosesnya. Nah, sekarang waktunya kalian buka buku latihan dan kerjakan di buku latihan tematik. Yang pertama adalah perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang apa saja. Kan tadi sudah ada gambar daur hidupnya, siklus dari belalang dan kupu-kupu. Nah, kalian lihat kira-kira yang beda di mana? Lalu yang kedua, kalian mencari contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna.
Jadi kupu-kupu dan belalang tidak usah disebutkan kembali karena kita sudah tahu bahwa metamorfosis sempurna itu kupu-kupu, metamorfosis tidak sempurna itu belalang. Nah, kalian mencari minimal 2, kalau bisa 3, carilah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Oke, berarti pembelajaran kedua untuk materi ini sudah selesai. Sampai jumpa di materi pembelajaran ketiga dan pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya. Dadah.